Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan serah terima pesawat C-130J Super Hercules dengan tail number A1340 ke TNI. Pesawat ini diterima oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo di Lanut Halim Perdana Kusuma Cawang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Usai serah terima, Prabowo dan jajaran TNI Joy Flight menaiki pesawat ini. Joy Flight dilakukan selama 30 menit dengan ketinggian 17.000 kaki ke wilayah Bogor area. Terakhir naik Hercules kapan? 25 tahun yang lalu. Wah. Tadi gimana, Pak? Enggak lebih begitu. 26 tahun yang lebih aja. Dia lebih canggih, lebih kuat, lebih mampu, lebih modern. Pesawat C-130J ini mampu membawa beban maksimal hingga hampir 20.000 kg. Kecepatan maksimal pesawat ini pada 660 km per jam di ketinggian 6.706 meter. Pesawat ini merupakan pembelian pesawat kedua dari 5 pesawat C-130J Super Hercules oleh pemerintah Indonesia dan akan digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas TNI AU, baik angkutan udara, misi operasi militer perang OMP, maupun operasi militer selain perang OMSP. Ya pemirsa, usai kepulangannya dari ibadah haji, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dikunjungi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dan seperti inilah pemirsa keakraban keduanya yang terlihat dari foto yang diterima redaksi iNews. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan bingkisan kepada Ganjar Pranowo di Rumah Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta. Di foto lainnya, keduanya terlihat bercengkrama satu dengan yang lainnya. Suasana hangat terpancar dari tawa keduanya saat berbincang. Sebelumnya, Ganjar Pranowo melaksanakan ibadah haji bersama istrinya Siti Atiko usai menerima undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Kunjungan Erick Thohir ini dilakukan sekaligus untuk mendoakan Ganjar menjadi haji mabrur, sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Partai Koalisi Pendukung Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat. Konsolidasi yang dihadiri oleh para pengurus partai ini membahas grand strategi pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dalam rapat konsolidasi yang digelar elit partai dari PDI Perjuangan, P3, dan Partai Perindo menyepakati sejumlah poin yang menjadi komitmen bersama partai politik pendukung Ganjar Pranowo. Partai pendukung Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo ini sepakat untuk melanjutkan program dan visi kemajuan di pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pertemuan yang digelar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat juga menyusun grand strategi pemenangan di Pilpres 2024 serta membangun kerjasama untuk sukses di dalam pemilu legislatif di pemilu 2024. Kami juga bersepakat bahwa kerjasama politik ini tidak hanya sekedar terkait dengan pemenangan Pilpres saja, tetapi kami juga bekerja sama dalam konteks pemilu legislatif di semua tingkatan agar kami sama-sama berada di Senayan dan untuk memperkuat koalisi Mas Ganjar di parlemen nanti. Dalam rapat konsolidasi ini juga dibahas tentang peluang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk bergabung dalam koalisi partai pendukung Ganjar Pranowo. Ya, Ibu Mega kan sudah menugaskan, ada Mbak Puan, ada Pak Said Said Abdullah, kemudian juga saya, itu kan juga ditugaskan. Kemudian di luar itu seperti Pak Baskara, itu kan juga punya hubungan sejarah dengan Caimin, jadi semua membangun dialog. Dengan rapat konsolidasi ini, diharapkan kerjasama antar parpol pendukung Ganjar dapat saling memperkuat sekaligus mengawasi proses perjalanan menuju pemenangan di pemilu 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei cawapres yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dari hasil survei tersebut, simulasi pasangan Ganjar Erik memiliki elektabilitas sebesar 32,9%. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei cawapres yang berpotensi mendongkrak elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dalam survei yang digelar pada Mei 2023, nama Sandiaga Uno, Mahfud MD dan Erlangga Hartarto masuk dalam bursa cawapres Ganjar dengan elektabilitas di atas 33%. Sementara nama Menteri BUMN Erick Thohir memiliki elektabilitas 32,9%. Erick Thohir bersaing ketat dengan 3 tokoh lain menjadi cawapres Ganjar karena memiliki selisih elektabilitas di bawah 1%. Nah, kalau Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, mendapatkan suara 32,9%. Tidak beda dengan Erlangga, Ganjar berpasangan dengan Erlangga. Bedanya cuma kurang dari 1%. Artinya apa? Kalau dilihat dari preferensi pemilih, gitu ya, mau dipasangkan dengan Erlangga maupun dengan Erik itu tidak ada bedanya. Gitu ya. Anda boleh pasang dengan Erlangga, boleh juga pasang dengan Erik kalau keadaannya begini, gitu ya. Jadi tidak ada selisih 32,9 berhadapan dengan Prabowo 32,4. SMRC juga mensimulasikan pasangan calon di Pilpres 2024. Dari hasil survei itu, pasangan Ganjar Erik memiliki elektabilitas teratas dengan 32,9%, disusul Prabowo Muhaimin dan Anies AHY berada di posisi 3 dengan elektabilitas 22,4%. Ya pemirsa, sejumlah Menteri Presiden Jokowi bertengger untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Pertanyaannya, apa faktor yang menjadikan elektabilitas pembantu presiden ini tinggi? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Direktur Riset SMRC Denny Irvani via sambungan Zoom malam hari ini. Mas Denny, selamat malam. Selamat malam. Oke, ini ada 3 menteri Pak Jokowi begitu yang hitungannya sangat disukai begitu oleh hasil responden atau responden hasil survei Mas Denny. Apa saja faktornya? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dalam berbagai studi selama ini kita sudah tahu ada 3 nama tokoh yang mendapat dukungan ya paling kompetitif sebagai calon presiden, yaitu Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketiga tokoh itu juga sudah mendapat dukungan dari partai-partai dan bisa lolos presidential threshold meskipun belum daftar di KPU gitu ya. Di antara 3 nama itu saya kira Ganjar Pranowo itu mungkin yang paling certain ya dari sisi dukungan partai, karena PDI Perjuangan sebagai salah satu atau bahkan partai utamanya itu cukup mencalonkan sendiri, sementara calon-calon lain saya kira partai-partainya harus berkoalisi dengan partai lain. Yang penting diingat adalah dalam pemilihan presiden warga itu memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan hanya calon presiden. Dan karena itu SMRC membuat simulasi pilihan kepada pasangan calon presiden. Secara lebih spesifik, kita ingin tahu siapa calon wakil presiden yang paling berkontribusi secara elektoral terhadap pasangannya. Dalam hal ini, dalam studi ini kita khususkan pada Ganjar Pranowo. Dalam simulasi pasangan kita membuat 3 pasangan. Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, kami melihat itu cukup besar kemungkinannya. Kemudian Prabowo Subianto dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, sementara Ganjar Pranowo dipasangkan dengan sejumlah tokoh. Kita ganti-ganti tokohnya untuk dilihat bagaimana respon publik terhadap kombinasi pasangan tersebut. Tokoh-tokoh itu ada Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga Menteri Daerah di Kabinet Pak Jokowi, kemudian Pak Erick Thohir juga sebagai menteri yang kita tahu juga diusulkan oleh PAN begitu ya. Kemudian Khofifah Indar Parawansa juga kita masukkan,
Mahfud MD, Sandiaga Uno, juga tokoh-tokoh NU seperti Pak Said Akil Siraj dan juga Pak Yahya Khalil Stakuf. Karena kita melihat PDI Perjuangan selama ini selalu mempertimbangkan aspek tokoh NU gitu. Oke. Ya. Nah, dan hasilnya tadi seperti kita sudah lihat bersama disampaikan di layar bahwa memang dukungan kepada Ganjar Pranowo dipasangkan dengan beberapa nama tadi cukup baik ya. Tapi yang paling penting poin utamanya adalah elektabilitas Ganjar ketika dipasangkan dengan 7 tokoh kurang lebih itu sama. Jadi setiap tokoh kami nilai punya kontribusi elektoral yang tidak terlalu jauh berbeda jika menjadi calon wakil presiden Ganjar. Oke, nah ini tapi semuanya juga punya satu pattern yang sama begitu, baik Pak Sandi, terus Pak Airlangga Hartarto, Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, semuanya gitu orang-orang yang dikenal dekat dengan nama Pak Jokowi. Apakah faktor ini juga yang menjadikan para responden familiar seperti itu, Mas Denny? Ya, pada dasarnya penilaian responden terhadap calon-calon wakil presiden itu selain dari faktor tadi juga lebih luas lagi. Mereka menilai seberapa bagus kualitas personal dari masing-masing tokoh, seberapa mampu bisa menjalankan pemerintahan bila terpilih dan seterusnya, begitu ya. Karena itu nama-nama tokoh seperti Pak Airlangga, Pak Erick itu saya kira mendapat dukungan yang cukup baik juga karena dinilai dari kinerjanya sebagai menteri saat ini ya. Jadi Pak Airlangga maupun Pak Erick dinilai lebih populer begitu, yang ketersukaannya paling tinggi karena kinerjanya di mata masyarakat sendiri juga cukup positif, begitu ya Mas Denny? Ya, itu salah satu faktor ya, faktor yang bisa mendorong orang kemudian memilih nama-nama tadi jika dipasangkan kepada Ganjar. Kemudian saya ingin jelaskan juga temuan yang saya kira sangat penting adalah bahwa suara Ganjar ketika dipasangkan dengan pasangan calon-calon wakil presiden tadi itu selisihnya sangat dekat dengan Prabowo Muhaimin. Kita statistically kita mengatakan itu angka yang cukup seimbang, selisih hanya 1-3%. Sementara dukungan dua pasangan itu dibanding Anies Ahaye memang signifikan di atas, tapi jaraknya juga tidak terlalu besar, hanya 6-10%. Sementara undecided voters masih ada cukup banyak, ya ada 12%. Karena itu kami melihat bahwa setiap calon presiden dan pasangannya itu masih punya peluang kira-kira untuk bisa unggul dalam pemilihan presiden. Namun tidak ada pasangan yang mendapat suara di atas 50%. Paling tinggi hanya 33,9% dalam simulasi dan itu artinya jauh di bawah 50%. Karena itu pemilihan bisa berlangsung 2 putaran kalau diikuti oleh 3 pasangan capres. Pasangan tadi. Capres cawapres masih berkejar-kejaran, masih dinamis ya. Kita lihat apakah ini juga menjadi pertimbangan dari parpol-parpol untuk memilih siapa, terutama untuk PDIP mungkin dalam dan juga koalisinya dalam memilih pendamping dari Ganjar Pranowo. Terima kasih sebelumnya Mas Denny Irvani atas waktunya bersama kami dalam Ainus Pramalam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, lebih dari 200 rekening milik Panji Gumilang diblokir oleh PPATK. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami.